Sudah sejauh ini aku bertahan. Tapi kalau cinta harus terus menginjak harga diri, apa masih layak diperjuangkan? Namaku Fajar. Aku seorang suami, ayah dari 2 anak, dan kalau boleh jujur bukan tipe pria yang istimewa. Aku hanya bekerja sebagai desainer lepas dari rumah, dengan penghasilan pas-pasan tapi cukup untuk makan dan sekolah anak. Rumah kecil kami di pinggir kota cukup nyaman, meski cicilannya belum lunas. Hidupku sederhana, tapi setidaknya dulu, aku bahagia, semua berubah. Sejak Rani, istriku, dipromosikan jadi kepala divisi di kantornya. Aku ingat jelas hari itu. Ia pulang membawa senyum lebar, mata berbinar, dan langsung memelukku erat. Aku naik jabatan, Mas, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut bahagia. Aku peluk dia erat-erat, ku kecup keningnya. Alhamdulillah, Mas, bangga sama kamu. Dan aku memang benar-benar bangga. Gajinya naik lebih dari 2 kali lipat, katanya. Kami rayakan kesel-keselan di Roma, makan ayam goreng dan est manis buatan anak kami. Tapi aku tak tahu, saat itu adalah awal dari perubahan yang tak pernah aku duga, awalnya halus. Ia mulai sering sibuk, sering rapat, sering pulang malam. Aku pikir itu wajar. Jabatan baru tentu tanggung jawabnya lebih besar. Aku tak curiga apa-apa. Aku bantu sebisa mungkin jemput anak, masak, bersih-bersih. Aku pikir, aku hanya sedang mendukung istri yang tengah naik daun, tapi lama-lama, aku mulai merasa asing. Ia sering tidak menyentuh masakan yang kubuat. Pernah sekali ia pulang, melihat meja makan yang sudah kusiapkan. Masak beginian lagi? Katanya datar, bahkan tanpa duduk. Aku tersenyum kecil. Maaf, aku pikir kamu suka sup ayam. Ia mendengus pelan, membuka kulkas, lalu mengambil yogurt dan roti tawar. Duduk sendiri di sudut sofa sambil menatap ponselnya. Aku hanya duduk diam, menatap makanan yang kini jadi dingin. Seperti suasana di antara kami, aku mencoba bicara. Aku ajak ia liburan akhir pekan, ajak nonton film kesukaannya, ajak makan malam di tempat pertama kali kami kencan. Tapi jawabannya selalu sama, aku capek, Mas. Besok kerja lagi. Jangan egois, ya. Egois, kata itu menempel di kepala. Sejak kapan aku jadi egois? Anak-anak mulai bertanya. Kadang mereka melihat ibu mereka pulang sambil membanting tas, menutup pintu kamar tanpa sapa. Ibu kenapa? Yah, tanya Rani kecil anak kami yang berusia 9 tahun. Aku tak bisa menjawab. Apa aku harus bilang bahwa ibunya marah hanya karena aku lupa mematikan lampu dapur? Malam-malam kami menjadi dingin. Pelukan jadi asing. Obrolan kami hanya soal uang sekolah, tagihan listrik, atau siapa yang jemput anak. Tak ada lagi pelukan hangat di pagi hari. Tak ada lagi ciuman di dahi saat mau tidur. Bahkan, aku ingat malam itu, aku mencoba menyentuh tangannya. Tapi ia menarik diri, Mas, jangan. Aku lelah. Dan aku kembali memeluk bantalku sendiri. Di dalam gelap, aku merasa kosong. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupersiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur ceplok, dan teh hangat. Aku semangat karena ingin mencoba memperbaiki suasana. Rani keluar kamar dengan rambut dikuncir dan kemeja rapi. Wajahnya kencang. Seperti biasa. Ia duduk di meja makan, menatap piring di depannya. Nasi goreng lagi? Aku diam sebentar. Maaf, tadi kulkas cuma ada itu. Aku belum sempat belanja. Ia menarik napas panjang. Kamu di rumah aja, kan? Masa belanja aja nggak sempat? Dadaku terasa sesak. Tapi aku hanya tersenyum. Aku kerja juga, Ran. Desain. Dari klien luar. Tadi malam baru selesai jam 2. Ia menatapku dengan mata tajam. Kerjaan yang dibayar receh itu? Aku tak menjawab. Anak-anak duduk di meja, menatap kami bingung. Aku tersenyum ke mereka, mencoba menormalkan suasana. Yuk, makan dulu. Nanti telat sekolah, ucapku pelan. Tapi pagi itu, sarapan yang kubuat tak disentuh sama sekali oleh Rani. Hari-hari berikutnya terasa seperti hujan gerimis yang tak berhenti. Tidak deras, tapi menyusup masuk ke setiap sudut hati. Aku masih bertahan. Meskipun sedikit demi sedikit, hatiku mulai retak. Aku selalu berpikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin dia lelah. Mungkin sebentar lagi ia sadar. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin terasa, aku menunggu sendirian. Dan yang paling menyakitkan bukan karena aku tak dihargai, tapi karena aku mulai merasa tak dibutuhkan lagi. Malam itu, aku duduk sendiri di teras, menatap langit kosong. Engin malam minia perambak kepelan. Aku menulis di buku kecilku, seperti biasanya. Hari ini Rani pulang tanpa sepeda kata.
Aku sudah masak, sudah bersihkan rumah, sudah bantu anak-anak PR. Tapi dia tetap diam. Apakah aku sudah tidak layak lagi menjadi suami? Aku menutup buku itu pelan. Lalu menatap langit. Aku tidak menangis, belum, karena aku masih percaya bahwa mungkin esok akan ada harapan, tapi jika yang kupeluk setiap malam hanyalah kehampaan, dan yang kudengar tiap pagi hanya suara sindiran, apakah aku benar-benar sedang mempertahankan cinta? Atau hanya mempertahankan luka? Aku tak tahu pasti sejak kapan Rani mulai kehilangan respek terhadapku. Tapi yang ku tahu, lidahnya kini lebih tajam dari belati. Kata-katanya tak lagi jadi penghangat hati, tapi luka yang membekas bahkan setelah berhari-hari. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Rani baru keluar dari kamar saat jam nyaris menunjukkan pukul 7. Wajahnya kusut, tapi bukan karena mengantuk melainkan karena tidak suka melihatku yang masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Kamu tuh nggak ada niat ya buat bikin diri kamu lebih pantas dilihat? Masa suami begini aja sih? Katanya. Sambil menatapku dari atas ke bawah, aku menoleh pelan. Aku kan kerja dari rumah, Ran. Lagi pula, ini baru pagi. Ia menaruh tas kerjanya dengan suara cukup keras di atas meja. Justru karena kamu kerja dari rumah, kamu pikir bisa asal-asalan. Gitu? Lihat orang lain, suami-suami yang sukses, penampilannya rapih, ganteng, keren. Kamu? Aku hanya terdiam. Tak ada satupun kata yang bisa kubalas, karena aku tahu, apapun yang kuucapkan hanya akan menambah panjang daftar kesalahan di matanya. Masih mending aku yang kerja keras tiap hari. Kamu cuma duduk depan laptop, gambar. Terus bilang capek. Capek apanya? Lanjutnya sambil membuka tudung saji, lalu menatap isi piring dengan ekspresi kecewa. Nasi goreng lagi? Ya Allah, Fajar, ini rumah tangga atau warteg sih? Nafasku mulai terasa berat. Tapi anak-anak sudah duduk di kursi masing-masing. Aku tersenyum ke mereka, pura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam, dadaku sudah mulai terasa sempit. Maaf ya, Rani. Aku belum sempat ke pasar. Tadi malam lemburan lagi, ada revisi dari klien. Jawabku hati-hati, ia mendengus. Klien dari mana? Bayarannya aja bikin kita ngirit terus tiap bulan. Aku capek loh jadi tulang punggung sendirian. Aku menelan ludah. Aku ingin marah, ingin membantah, tapi aku tahu, kalau aku balas, semuanya akan jadi makin runyam. Jadi, aku hanya menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena mencoba menjaga sedikit sisa damai yang tersisa di rumah ini. Sore harinya, aku menjemput Rani kecil dan Fikri dari sekolah. Mereka tertawa di kursi belakang motor, menceritakan tentang drama sekolah dan teman-temannya. Aku tertawa bersama mereka, seolah pagi tadi tak pernah terjadi. Di rumah, aku bantu mereka mengerjakan PR. Suara tawa dan canda mereka jadi satu-satunya suara yang bisa menyembuhkan hatiku. Tapi seperti biasa, menjelang maghrib, suasana mulai berubah. Rani pulang, dengan langkah tergesa, suara hak sepatunya terdengar tegas. Ia membuka pintu dan langsung berjalan ke kamar tanpa sapa. Aku hanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Helen. Sunyi. 15 menit kemudian, ia keluar, mengganti baju, dan langsung duduk di sofa. Aku menghampirinya, ingin sekadar menyambut. Tapi belum sempat aku duduk. Fajar, aku capek. Jangan diket-diket. Aku lagi pengen sendiri. Aku terdiam. Aku cuma mau tanya, kamu mau makan sekarang atau nanti? Ia memelototiku. Aku tuh bukan anak kecil, Mas. Aku tahu kapan mau makan. Kamu tuh ya, kadang gak ngerti aja, keberadaan kamu tuh bikin tambah stres. Stres, kata itu seperti petir yang menyambar dadaku. Jadi sekarang, keberadaanku bikin dia stres. Aku hanya mengangguk pelan, mundur 2 langkah, dan masuk ke dapur. Tanganku gemetar saat mengambil piring. Haraku Perry. Bukan karena aku dimarahi, tapi karena setiap kali dia bicara, aku merasa seperti bukan siapa-siapa lagi di matanya. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur. Aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Tapi mataku tak fokus. Pikiran ini mengembara ke masa-masa dulu. Saat dia tersenyum padaku setiap pagi, saat ia menulis surat kecil dan menyelipkannya di tas bekalku. Apa semua itu hanya kenangan yang tak akan pernah kembali? Kupandangi cermin di depanku. Rambutku mulai memutih di ujung-ujungnya. Garis halus di wajahku mulai tampak. Tapi yang paling jelas kulihat adalah sorot mata pria yang mulai kehilangan dirinya sendiri. Aku bukan pria sempurna. Tapi aku bukan pecundang. Aku bekerja. Aku berusaha. Aku mencintainya. Tapi entah sejak kapan, semua itu jadi tak cukup.
dan yang menyakitkan adalah, aku tak tahu, harus berapa kali lagi aku harus membungkam hati sendiri hanya demi menjaga rumah ini tetap utuh. Aku masuk ke kamar. Rani sudah berbaring membelakangi. Aku menarik selimut pelan, lalu ikut berbaring. Suara AC berdengung pelan di atas kepala. Dalam sunyi itu, aku bertanya dalam hati, jika cinta sudah tak lagi dihargai, masihkah aku layak untuk bertahan? Dulu, rumah ini adalah tempat paling nyaman bagiku. Tempat pulang, tempat bercerita, tempat berbagi tawa. Tapi sekarang rumah ini terasa seperti bangunan kosong yang hanya dihuni tubuh, bukan hati. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Bukan karena alarm, tapi karena semalam aku hanya tidur 2 jam. Selebihnya, aku hanya memandangi langit-langit kamar, mendengarkan tarikan napas Rani yang teratur, sementara dadaku sesak menahan gelombang emosi yang tak kunjung reda. Aku masuk ke dapur. Membuka lemari es, memotong beberapa bahan seadanya untuk sarapan anak-anak. Di sela-sela suara pisau memotong tomat, pikiranku terbang jauh. Hari ini aku ada meeting daring dengan klien dari luar kota. Aku sudah siapkan semuanya. Tapi, bahkan keberhasilan kecil seperti itu pun rasanya tak punya arti kalau rumah ini makin terasa seperti neraka sunyi. Rani keluar kamar, kali ini dengan riasan lengkap. Wajahnya bersinar. Cantik, iya, tapi ekspresinya dingin. Ia menyalakan mesin kopi sendiri, lalu berdiri menyilangkan tangan sambil menatapku. Kamu gak kerja hari ini? Tanyanya ketus, ada meeting jam 10. Online. Dia mendengus. Meeting, tapi duitnya mana? Aku diam. Lagi, entah kenapa, akhir-akhir ini dia begitu terobsesi dengan uang. Semua hal selalu dibandingkan. Gaji, jabatan, status, social. Bahkan dia pernah berkata bahwa bertemu dengan teman-teman sekantornya membuatnya sadar betapa dia salah pilih pasangan. Aku dapat tawaran proyek dari Singapura. Desain branding, kataku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dia melirik. Ya semoga bukan PHP lagi, kayak bulan lalu. Perih, kata-katanya benar-benar seperti cambuk. Aku bukan pemalas. Aku berjuang. Tapi entah kenapa semua usahaku seolah jadi lelucon di matanya. Sore hari aku menjemput anak-anak, seperti biasa. Mereka berlari menyambutku. Pelukan mereka adalah satu-satunya pelipur lara. Ayah, tadi aku ranking 2, kata Rani kecil dengan mata berbinar. Aku tertawa, memeluknya erat. Ayah bangga banget. Nanti kita beli es krim ya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di rumah, saat Rani mendengar kabar soal ranking itu dari anaknya sendiri, reaksi pertama yang keluar bukanlah pelukan, melainkan sindiran. Ranking 2? Kenapa nggak bisa ranking 1? Kamu kurang belajar ya di rumah. Wajah Rani kecil berubah. Senyumnya memudar. Aku refleks memeluk pundaknya, namanya juga usaha. Ran, kita apresiasi dulu, baru dikasih semangat buat lebih baik, kataku, mencoba melindungi putriku dari ucapan yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang ibu. Tapi, justru aku yang kena. Udah deh, kamu tuh jangan ngajarin aku jadi orang tua. Gaji aja kalah, mau ngajarin aku parenting, ucapnya tajam sambil berjalan ke kamar. Aku hanya bisa menghela napas. Lagi-lagi anak-anak jadi saksi pertengkaran kecil yang makin lama makin menyakitkan. Di mataku, rumah ini mulai kehilangan nyawanya. Malam itu, aku memilih tidur di ruang tamu. Sofa kecil jadi tempatku bersandar. Lampu kubiarkan redup. Di meja, laptop menyala, tapi aku tak benar-benar bekerja. Kupandangi layar kosong sambil memutar ulang semua yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dulu, Rani adalah perempuan sederhana. Saat kami menikah, dia tak pernah peduli aku berapa penghasilan. Bahkan saat aku hanya desain untuk brosur kampus dan bayaran tak seberapa, dia tetap mendukungku. Tapi sejak promosi itu datang, semuanya berubah. Dia mulai pakai baju branded, posting soal self-love di media sosial, ikut seminar ini itu, dan tanpa sadar, mengangkat dirinya lebih tinggi dariku. Puncaknya adalah minggu lalu, saat aku diajak ke acara kantornya. Di sana, dia benar-benar membuatku seperti bayangan. Kenalin, ini suami aku, Fajar, katanya datar. Kerja di mana, Mas? Tanya salah satu rekan kerjanya dengan ramah. Saya desain grafis freelance, jawabku, tersenyum. Freelance? Wah, hebat ya bisa hidup dari itu. Dan saat aku ingin menjelaskan sedikit tentang proyekku, Rani langsung memotong. Ayah, dia di rumah terus. Jadi ya, urusan anak-anak aman, saya tinggal kerja tenang. Mereka tertawa. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati, aku menangis. Malam itu, aku menulis di buku jurnal yang selalu kusembunyikan di laci.
Aku tak pernah minta lebih. Hanya ingin dimengerti. Tapi sekarang, bahkan keberadaanku pun dianggap pengganggu. Rumah ini tak lagi jadi tempat pulang. Lalu, harus kemana aku pergi? Aku menutup buku itu, menatap langit-langit, dan bertanya, masih pantaskah aku disebut kepala rumah tangga? Jika suaraku saja tak lagi dianggap, ada yang lebih menyakitkan daripada dibenci, yaitu dilupakan, diabaikan. Seolah-olah keberadaanmu tak pernah penting dari awal. Itulah yang kurasakan setiap kali duduk di meja makan bersama keluargaku, pagi. Itu, meja makan penuh dengan obrolan. Rani sibuk membahas pekerjaannya lewat panggilan video sambil sesekali tertawa renyah. Di sisi lain, anak-anak berceloteh tentang jadwal ekstrakurikuler dan rencana piknik sekolah. Tapi tidak ada satupun mata yang menoleh padaku. Aku duduk di ujung meja, memandangi roti tawar yang sudah dingin, mencoba menyisipkan 1-2 kata, dan seperti biasa, tak ada yang menanggapi. Sayang, nanti sore aku bisa jemput anak-anak. Kamu ada rapat, kan? Tidak ada jawaban. Bahkan kepalanya pun tidak menoleh. Rani masih fokus di depan layar laptop, sesekali melirik ponsel sambil mengangguk-angguk kecil. Aku ulangi pertanyaanku, kali ini sedikit lebih keras. Tapi Rani hanya melambaikan tangan, isyarat yang biasa dia pakai saat tak ingin diganggu. Aku menghela napas. Di dalam rumah ini, aku bukan lagi Fajar, suami Rani. Aku seperti tamu yang hanya numpang tidur dan bangun pagi-pagi untuk mengurus urusan teknis rumah tangga. Sejak beberapa minggu terakhir, Rani mulai pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur atau dinner dengan klien. Awalnya aku percaya, meski hatiku resah. Tapi ketika aku mencoba mengajaknya bicara, dia malah marah. Kamu tuh kenapa sih? Gak percaya sama istrimu sendiri? Jangan posesif, F.A. Ini zaman modern. Aku kerja, bukan main. Aku diam. Bukan karena aku tak bisa membela diri, tapi karena aku tahu, tak ada gunanya. Beberapa kali aku melihat notifikasi di ponselnya, nama pria yang tak kukenal, pesan singkat larut malam, emoji senyum, dan panggilan, Dear, yang bukan untukku. Tapi aku menahan diri. Demi anak-anak. Demi rumah ini, namun batas sabar pun ada ujungnya. Hari itu, aku iseng menanyakan jadwal Rani pada anak pertamaku, Riko. Nak, ibu bilang nanti malam lembur lagi, ya? Riko menatapku, ragu. Ibu bilang, mau ke restoran sama teman-teman kantornya, yah. Tapi aku dengar ibu juga janjian sama om siapa gitu, aku tertegun. Om siapa? Gak tahu. Namanya kayak Haris atau siapa gitu. Aku gak sengaja dengar waktu ibu lagi nelpon di mobil. Ada, yang menghantam dadaku. Keras, aku tahu, bisa jadi itu cuma dugaan. Bisa jadi benar, bisa juga tidak. Tapi kenapa perasaanku makin tak tenang? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menunggu. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Anak-anak sudah tidur, tapi mataku tak bisa terpejam, sekitar pukul 11. Lebih 15, terdengar suara mobil masuk ke halaman. Rani pulang, dia turun dari mobil dengan langkah ringan. Senyumnya masih tersisa. Dia memakai gaun yang tak pernah kupilihkan. Wewangian yang tidak kukenal, lama banget nunggu? Maaf, Denernaya Moller. Aku berdiri, menatapnya. Kamu gak bilang bakal pulang tengah malam. Ronnie Mendengas. Aku gak perlu lapor terus ke kamu, kan? Aku bukan remaja. Bukan soul laper. Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja. Dia menatapku lama. Kamu tuh kenapa, sih? Sekarang suka cemburuan ya? Lagi nganggur, jadi pikirannya macam-macam? Kata, nganggur, itu menghantamku seperti palu. Aku menahan napas. Aku nggak nganggur, Ran. Aku kerja, meski dari rumah. Proyek-proyekku memang nggak setiap hari datang, tapi aku tetap berusaha. Dia tertawa sinis. Usaha? Kalau hasilnya nol terus, itu bukan usaha, tapi cuma hobi. Seketika, hatiku remuk, aku ingin marah. Ingin membantah. Tapi aku tahu, percuma. Semakin aku bicara, semakin dia menyudutkan. Maka aku memilih diam, dan diamku bukan berarti kalah. Diamku adalah bentuk perlawanan paling menyakitkan, menelan semuanya sendiri. Keesokan paginya, aku membawa anak-anak ke taman. Kami bermain layang-layang. Aku tertawa bersama mereka. Senyum mereka tulus, tawa mereka murni. Sila mereka tak tahu betapa retaknya rumah ini dari dalam. Riko memelukku tiba-tiba. Ayah, jangan sedih, ya. Aku tertegun. Kenapa kamu bilang begitu? Dia mengangkat wajah polosnya. Karena ayah sering senyum, tapi matanya kelihatan sedih. Harakuluru. Air mata jatuh,
Meski cepat-cepat kusap agar mereka tak melihatnya, anak-anak mungkin belum mengerti masalah rumah tangga. Tapi mereka tahu siapa yang benar-benar hadir untuk mereka, dan saat itu aku sadar, mungkin aku tak lagi dianggap sebagai suami. Tapi aku masih ayah. Dan untuk peran itu, aku akan tetap berdiri. Di malam sunyi, aku kembali membuka jurnal kecilku. Aku tak butuh dihormati, hanya ingin dihargai. Tapi jika kehadiranku dianggap beban, apakah aku harus pergi? Lalu pertanyaan itu datang lagi, menggantung dalam pikiranku, tak mau pergi. Apakah rumah ini masih pantas disebut rumah jika aku tak lagi dianggap bagian darinya? Aku pernah berpikir, luka paling menyakitkan adalah luka dari musuh. Tapi ternyata, luka paling dalam justru datang dari orang yang paling kau cintai. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Pekerjaanku sebagai konsultan freelance sedang sepi, dan aku berniat membersihkan halaman serta membenahi kamar anak-anak yang sudah lama tidak tersentuh. Sesederhana itu bahagiaku kini, berbuat sesuatu yang membuatku merasa masih berguna di rumah ini. Sore menjelang maghrib, aku selesai menyiram bunga di taman depan. Pelu menggelar, tapi hara keringan. Saat itulah aku mendengar suara yang membuat langkahku terhenti. Kalau cuma begitu doang kerjaannya, mending jadi tukang kebun sekalian. Ren. Suara itu, suara Rani. Aku menoleh, tapi dia belum sadar aku berdiri di dekat jendela. Dia sedang menelpon entah siapa. Namun kalimat itu, cukup keras untuk terdengar jelas. Aku tuh capek, ngerti gak sih? Kerja banting tulang, pulang lihat jeli helaha. Nganggur, tapi gaya kayak motivator. Mending dulu masih bisa dibanggakan. Sekarang? Duh, malu aku kalau teman-teman tahu suamiku nganggur. Dadaku sesak. Seolah ada pisau yang baru saja ditancapkan, diputar pelan-pelan. Rasa itu bukan hanya sakit, tapi hancur. Tertikam harga diriku sebagai laki-laki, suami, dan kepala rumah tangga. Aku melangkah mundur perlahan. Tak ingin dia tahu aku mendengar. Tapi telinga dan hati ini sudah telanjur koyak. Malamnya, aku tak bisa tidur. Rani tertidur lebih dulu, seperti biasa, dengan ponsel yang masih menyala di sampingnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit yang gelap. Dalam diam, pikiranku berperang. Apa aku sudah gagal sebagai suami? Apa benar aku tak lagi layak jadi pemimpin di rumah ini? Ingin rasanya aku pergi, meninggalkan semua ini. Tapi wajah anak-anakku terus muncul di pikiranku. Rico dan Rara. Mereka tidak salah. Mereka adalah alasan terakhirku untuk tetap bertahan. Aku masih ingat, suatu malam Rara datang ke kamarku, memelukku erat sambil berkata lirih, "Ayah jangan pergi ya, nanti siapa yang peluk Rara kalau mimpi buruk?" Kalimat itu menyelamatkanku dari keinginan untuk menyerah. Hari-hari berikutnya, aku seperti hidup dalam bayangan. Aku tetap tersenyum di depan anak-anak, tetap membantu urusan rumah, tetap jadi pendengar yang baik meski aku sendiri tak pernah didengarkan. Rani makin sibuk, makin sering lupa pulang. Dan jikapun pulang, hanya untuk tidur atau mengganti baju. Seolah rumah ini hanya tempat persinggahan sementara bagi seorang tamu yang tak ingin berlama-lama. Aku mencoba mengajaknya bicara, sekali lagi. "Ran, kita bisa ngobrol sebentar." Dia mengangkat alis, tanpa memalingkan pandangan dari cermin. "Ngobrol soal apa lagi sih?" "Soal kita," Rani mendesah panjang, lalu berbalik menghadapku. "Fajar, aku capek, tahu? Tiap minggu kamu ajak ngomong hal yang sama. Kita baik-baik aja, kan? Anak-anak sehat, rumah utuh, kamu juga masih bisa makan. Apalagi? Tapi kita nggak utuh, Ran," ucapku pelan. Dia tertawa sinis. "Jadi sekarang kamu merasa kehilangan apa, FA? Harga diri? Gengsi?" Aku cuma realistis. Dunia berubah. Kalau kamu nggak bisa ikut maju, ya jangan salahkan aku. Ini bukan soal uang, Ran. Buat kamu, mungkin bukan. Tapi buat aku, iya. Ucapan itu seperti palu yang memukul semua keyakinanku tentang cinta. Mungkin aku terlalu naif. Terlalu percaya bahwa cinta bisa bertahan tanpa materi. Bahwa kesetiaan bisa bertahan dalam badai ujian. Ternyata tidak semua hati sekuat itu. Malam itu, aku menulis lagi di jurnal kecilku. Sudah lama aku tak menulis, tapi kali ini jemariku gemetar karena penuh sesak di dada. Aku lelah. Tapi aku bilang bol tambang. Karena jika aku ikut runtuh, siapa yang akan jadi sandaran untuk anak-anak? Aku menutup buku itu dan memeluknya. Erat, sendirian, tak ada pelukan istri yang menenangkan. Tak ada kalimat, "Aku percaya padamu," seperti dulu. Yang ada hanya sunyi dan gelap, namun justru dalam gelap itu,
Aku menemukan sedikit terang, seberkas cahaya yang berasal dari cinta seorang ayah, cinta yang tidak akan berubah, meski dunia di sekitarnya perlahan mengabaikannya. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Anak-anak duduk di meja, makan dengan riang. Rani masih di kamar, mungkin tertidur karena begadang. Rico, Rara, kalau ayah nggak ada, kalian mau tinggal sama siapa? Tanyaku tiba-tiba, mereka saling pandang. Lalu Rico berkata, ayah kenapa ngomong gitu? Kita maunya bareng ayah terus. Rara mengangguk cepat. Ayah, nggak mau ayah pergi. Aku tersenyum, tapi hatiku mencelos. Tenang, ayah nggak kemana-mana. Coke, cuma nanya aja. Mereka mengangguk polos. Dan aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan tetap jadi tempat pulang, sekalipun istriku tak menganggapku sebagai rumah lagi, dan untuk pertama kalinya, aku memantapkan satu hal dalam hati, jika mempertahankan rumah ini artinya menahan luka setiap hari, maka aku harus siap memilih antara bertahan demi anak, atau pergi demi menjaga warasku sendiri. Pertanyaannya, apa aku benar-benar sanggup mengambil keputusan itu? Malam itu, hujan turun deras. Seolah langit ikut merasakan isi hatiku yang semakin sesak. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala, tapi tak ada yang kutonton. Hanya suara samar dari layar menyelingi keheningan rumah yang dingin. Rani belum pulang. Katanya Ada Lember. Entah sudah yang keberapa kalinya dalam sebulan ini. Seketika, kenangan beberapa tahun silam berkelebat di kepalaku. Saat kami masih hidup serba kekurangan, tapi tertawa bersama di meja makan sederhana. Dulu, hanya sepiring mie goreng dan segelas teh hangat sudah cukup membuat Rani memelukku erat, berucap terima kasih karena aku tak pernah berhenti berjuang. Sekarang, pulang pun enggan. Menyapa pun nyaris tak ada. Aku tidak menuduh, tidak juga menuntut. Tapi siapapun pasti bisa merasakan bahwa ada yang telah berubah. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu seperti biasa, mempersiapkan sarapan untuk Rico dan Rara. Mereka adalah dua alasan paling kuat yang membuatku masih berdiri hari ini. Dua malaikat kecil yang belum tahu apa-apa, tapi selalu menyapaku dengan senyuman yang mampu mengobati luka hati ini. Yah, nanti antar Rico ya. Bu guru minta bawa tugas yang berat. Aku nggak kuat bawa sendiri, kata Rico sambil memakan rotinya. Siap, Kapten, jawabku sambil tersenyum, mencoba menutupi wajah lelahku. Rara menatapku, lalu bertanya polos, ayah, kenapa ibu sekarang jarang peluk ayah? Aku tertegun. Bahkan anak sekecil Rara bisa merasakan jarak yang kini menganga di antara kami. Karena ibu lagi sibuk kerja, sayang, jawabku hati-hati. Kalau ayah kerja lagi, nanti ibu peluk ayah lagi. Tanyanya penuh harap. Pertanyaan itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah diucapkan Rani. Hari itu, aku melamar pekerjaan lagi. Entah sudah berapa lamaran yang kukirim. Beberapa perusahaan menolak karena usiaku yang dianggap sudah tidak muda, dan lainnya karena aku terlalu lama menjadi freelancer. Aku tidak marah, tidak kecewa. Aku hanya lelah. Tapi tetap berjalan. Aku tidak ingin mengemis kasih sayang dari istri yang sudah tak menoleh. Tapi aku juga belum sanggup melepaskan. Tidak karena aku lemah, tapi karena aku percaya, cinta itu bisa sembuh, asal masih ada niat dari dua hati. Namun, satu hati saja ternyata tak cukup. Sore hari, aku sengaja menunggu Rani di teras. Hujan turun lagi, Rinai kecil yang menari di ujung genting. Aku duduk dengan secangkir kopi, menyambut mobil hitam yang masuk ke halaman rumah. Dia turun, tak membawa apa-apa. Senyumnya pun tak ada. Baru pulang? Tanyaku singkat. Iya, capek. Jawabnya datar, langsung berjalan menuju pintu. Bisa ngobrol sebentar? Aku memberanikan diri. Rani menoleh. Raut wajahnya jelas enggan. Apalagi sih, FA? Aku capek banget hari ini. Nggak lama, aku cuma mau tahu, kita ini masih ada. Dia tertawa sinis. Masih ada? Maksudmu apa? Kita masih nikah kan? Bukan. Itu maksudku. Kalau maksudmu mau bahas perasaan, aku udah nggak sanggup, FA. Tiap hari aku kerja, pulang disambut tatapan curiga dan pertanyaan nggak penting. Kamu yang di rumah, kamu yang punya waktu, tapi kamu juga yang bikin aku tambah stres. Aku menggigit bibirku, menahan emosi yang hampir meledak. Ran, aku bukan musuhmu. Rani mendekat, suaranya meninggi. Tapi kamu juga bukan sandaranku lagi. Kamu terlalu lemah, terlalu pasrah. Aku capek jadi satu-satunya yang mikirin masa depan. Aku menunduk. Kata katanya seperti palu, memukul semua harapanku yang tersisa. Kalau kamu merasa begitu, lalu buat apa kita masih bertahan? Tanyaku lirih. Dia terdiam.
lalu berkata tanpa ragu, aku juga sering nanya hal yang sama, FA. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit. Kosong. Tak ada pelukan. Tak ada kehangatan. Yang ada hanya dingin dan suara hujan di luar jendela. Kamar kami serasa dua dunia yang terpisah. Aku bangkit, mengambil jaket, lalu menuju teras rumah. Duduk diam, menatap langit yang kelabu. Di genggamanku, selembar foto kami berempat. Waktu Rani masih memelukku penuh cinta. Waktu Riko dan Rara tertawa di antara kami, air mataku jatuh. Helen. Diam-diam, aku tak bisa membenci Rani. Tapi aku juga tak tahu apakah bisa terus mencintainya seperti dulu. Esoknya, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari sahabat lamaku, Arya. FA, aku dengar kabar tentang Rani. Hari-hari, bro. Jantungku berdegap keras. Ku balas cepat. Maksudmu apa? Tapi tak ada balasan. Hanya dua centang, tanpa warna biru, dan sejak hari itu, hatiku mulai gelisah. Firasatku mengatakan, badai besar akan segera datang, dan kali ini, mungkin aku benar-benar tak siap menghadapinya. Hari-hari terasa semakin berat, bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena ada beban di dada yang tak kunjung bisa kuurai. Setiap langkah terasa menyesakan. Setiap pagi seperti siksaan baru, sebab aku harus pura-pura tegar di depan anak-anak. Sementara hatiku terus tercabik dalam diam, pesan dari Arya masih terngiang-ngiang. Hari-hari, bro. Tapi setelah itu, tak ada kabar lagi darinya. Kutelepon berkali-kali, tak diangkat. Pesanku tak dibalas, apa maksudnya? Ataukah aku hanya sedang terlalu curiga? Terlalu takut kehilangan, pejai itu, aku sengaja keluar lebih awal. Kukatakan pada Rani bahwa aku ada janji dengan seseorang padahal, aku hanya ingin memastikan sesuatu yang sudah mengusik pikiranku beberapa hari terakhir. Aku berjalan ke sebuah kafe di pusat kota. Tempat ini sering disebut-sebut Rani saat dia bilang harus meeting dengan klien. Aku duduk di pojokan, menatap jam. Sudah hampir pukul 10, dan benar saja, sosok Rani muncul di balik pintu kaca, mengenakan blazer krem dan high heels. Tapi yang membuat dadaku mencelos adalah pria yang berjalan di belakangnya. Mengenakan jas biru tua, tinggi, gagah. Mereka tertawa, terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja, tangannya menyentuh bahu Rani. Rani tidak menolak, aku menggenggam cangkir kopi erat-erat. Coba menahan emosiku yang mulai mendidih. Tapi bukan marah yang pertama kali muncul, melainkan hancur. Aku tahu ini belum bukti. Tapi cukup untuk membuatku limbung. Malam harinya, aku mencoba bicara lagi. Ran, kamu masih sayang sama aku? Tanyaku tiba-tiba, di tengah sunyinya ruang makan. Dia terdiam sejenak. Lalu melanjutkan makan tanpa menjawab. Rani, jawab. Jangan diam seperti ini. Dia meletakkan sendoknya, lalu menatapku dingin. FA, kenapa sih kamu sekarang bawaannya? Curiga terus? Aku kerja, aku capek. Sekarang malah ditanya kayak gitu. Aku cuma mau tahu. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku nggak tahu, kamu masih anggap aku suami kamu, atau hanya beban. Tatapannya tajam. Kamu nggak ngerti, FA. Dunia kerja itu. Keras. Aku harus bersaing sama banyak orang. Aku butuh pasangan yang bisa jadi support, bukan malah nambah stres. Jadi sekarang aku ini nambah beban hidup kamu. Suaraku mulai bergetar. Kalau kamu mau tahu, iya, bentaknya, membuat Riko dan Rara yang duduk di ruang tengah langsung menoleh kaget. Aku terdiam. Hati seperti diremas. Anak-anak menatap kami dengan wajah bingung dan takut. Aku menarik napas dalam-dalam. Maaf, aku nggak mau ribut depan anak-anak. Tapi satu hal, Ran. Aku tahu kamu berubah. Dan aku juga tahu kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Dia tertawa sinis. Apalagi? Mau tuduh aku selingkuh? Ya ampun, FA, aku menatapnya dalam. Tak kuucapkan, tapi hatiku sudah penuh. Dengan duka yang tak bisa ditampung lagi, keesokan harinya, aku menemui Arya di bengkel kecil miliknya. Setelah sekian lama akhirnya dia mau bicara. Aku tahu kamu bakal tanya soal pesanku itu, katanya membuka pembicaraan. Iya. Tolong, jangan bikin aku nunggu lebih lama. Katakan semuanya, Arya. Dia menatapku dengan ragu. Fajar, aku nggak pengen kamu sakit hati. Tapi sebagai sahabat, aku juga nggak bisa diam. Nggak usah diputar-putar, to the point aja. Arya menghela napas. Teman kantorku, yang kerja di kantor yang sama dengan Rani, cerita ke aku. Rani sering keluar bareng atasannya. Namanya Ronald. Dan bukan cuma urusan kerja. Mereka pernah menginap bareng saat ada seminar di luar kota.
Kepalaku seperti dihantam besi panas. Apa kamu yakin? Arya mengangguk pelan. Aku tahu ini berat. Tapi kamu berhak tahu. Aku tak mampu berkata apa-apa. Dunia sekian rancu. Bukan karena aku tidak pernah menduga, tapi karena akhirnya dugaanku jadi nyata. Dan kenyataan memang jauh lebih kejam daripada sekadar firasat. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, Rani sedang menonton televisi sambil memegang ponsel. Tak menyadari kedatanganku. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, di meja samping tempat tidur, ada tas kerja Rani yang terbuka sedikit. Dan entah kenapa, hari itu aku merasa ingin tahu. Mungkin karena hatiku sudah penuh, kuambil ponselnya yang tertinggal di meja, dan kulihat ada notifikasi chat masuk. Nama kontaknya disamarkan, R, tapi isi pesannya membuatku gemetar. Malam ini jadi ke apartemen? Aku udah kangen berat. Tanganku bergetar. Nafasku tak teratur. Aku membaca lebih jauh, dan semuanya seperti bom yang meledak di kepalaku. Satu demi satu bukti perselingkuhan itu terpampang jelas. Foto, suara, peasant mesra. Semuanya, aku duduk terpaku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak marah. Aku hanya hancur. Malam itu, saat Rani masuk ke kamar, aku hanya berkata pelan, kamu udah nggak bisa sembunyi lagi. Dia tertegun. Apa maksudmu? Aku tahu semuanya, Ran. Tentang kamu. Tentang Ronald. Tentang apartemen itu. Ronnie terdiam. Wajahnya pucat. Tapi yang paling membuatku nyaris tak percaya adalah, dia tidak membantah, dia hanya menunduk. Dan itu lebih menyakitkan dari 1000 pengkhianatan. Aku keluar dari kamar. Duduk di ruang tamu dalam gelap. Menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, aku tersenyum. Ronnie tersenyum. Anak-anak tertawa, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua itu hanya ilusi belaka? Malam itu jadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Lampu sengaja kupadamkan. Gelap lebih bisa menerima air mataku tanpa menghakimi. Anak-anak sudah tertidur. Sementara Rani masih di kamar. Entah apa yang ia pikirkan setelah pengakuan tanpa kata itu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Tapi kali ini bukan untuk bekerja. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajah lelah, mata sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku menulis surat. Ronnie, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupku selama ini. Aku tahu kita pernah bahagia, pernah saling mencinta. Tapi kini, semua itu tinggal cerita. Aku memutuskan untuk pergi, bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku sadar, rumah ini sudah tak lagi untukku. Bukan tempat di mana aku dihargai, bukan tempat di mana aku dicintai. Anak-anak akan tetap aku kunjungi. Mereka adalah napasku. Tapi, untukmu, aku hanya bisa berdoa, semoga kamu bisa menemukan apa yang benar-benar kamu cari. Maafkan aku jika selama ini aku terlalu diam. Fajar, kupandangi anak-anakku yang masih lelap. Rico memeluk boneka robotnya, dan Rara menggenggam tangan kecilnya sendiri seolah takut ditinggal. Hatiku hancur. Tapi aku tahu, terus bertahan dalam rumah yang retak hanya akan menyakiti mereka lebih dalam suatu hari nanti. Kupeluk mereka perlahan. Kucium kening mereka dengan air mata yang tak lagi bisa kuhalangi. Lalu aku pergi, tanpa pamit. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Berkali-kali, dari Rani, dari nomor rumah, dari mertuaku, dari tetangga. Tapi aku tak menjawab. Aku butuh waktu. Butuh ruang. Butuh tenang. Hari itu aku kembali ke rumah lamaku. Rumah kecil peninggalan almarhum ayahku, yang selama ini kusewa untuk orang lain. Kosong, sunyi. Tapi anehnya, aku merasa lebih damai di sini. Setelah sekian lama, aku membuka lemari tua di kamar ayah. Di dalamnya, masih tersimpan dokumen-dokumen lama. Dan di balik tumpukan map coklat, ada satu berkas yang membuatku terdiam, surat warisan. Untuk Fajar, anakku. Aku tahu kamu membenci dunia bisnis yang pernah menghancurkan masa kecilmu. Tapi suatu hari nanti, kamu akan paham kenapa aku meninggalkan semuanya padamu. Gunakan ini saat kamu benar-benar siap. PT Surya Pratama, seluruh saham mayoritas atas namamu. Jangan biarkan dunia mengubahmu, tapi ubahlah dunia dengan caramu. Mataku berkaca-kaca, selama ini, aku memendam semua itu. Aku memilih hidup sederhana. Karena aku takut jadi seperti ayahku dulu, terlalu sibuk, terlalu keras, terlalu dingin. Tapi sekarang aku sadar, mungkin inilah saatnya aku berdiri lagi.
Bukan demi balas dendam. Tapi demi anak-anakku. Demi harga diriku yang telah diinjak terlalu lama. Beberapa hari setelah kepergianku, Rani datang ke rumah itu. Dia menangis. Fajar, kenapa kamu pergi kayak gini? Kamu tega ninggalin aku dan anak-anak. Aku menatapnya datar. Aku nggak pernah ninggalin anak-anak. Aku cuma pergi dari tempat yang udah lama nggak menganggap aku suami. Dia menangis makin keras. Aku khilaf, Eve. Aku stres. Aku ngerasa kamu terlalu pasrah. Nggak pernah marah, nggak pernah melawan. Aku butuh sosok yang kuat. Aku menghela napas. Dan kamu salah mengartikan kekuatan. Kamu pikir aku lemah karena nggak membentak? Nggak membalas? Padahal, aku cuma memilih untuk diam karena aku cinta. Dia menunduk. Aku nyesel, aku benar-benar nyesel. Sayangnya, penyesalan datang setelah semuanya hancur. Hari itu aku tak langsung memutuskan cerai. Tapi aku minta waktu untuk sendiri. Untuk menyembuhkan luka. Untuk berpikir jernih, Rani masih mencoba meminta maaf, menghubungiku. Setiap hari. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang sudah mati. Mungkin karena terlalu lama dikhianati, dan dalam diam, aku mulai menghidupkan kembali apa yang selama ini terkubur. Aku menghubungi kantor hukum ayahku, menemui notaris lama keluarga, mengaktifkan kembali hak warisku, dan pelan-pelan, Fajar yang dulu dipandang rendah mulai menunjukkan siapa dirinya, bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri tegak. Sementara itu, kabar buruk mulai menimpa Rani. Aku mendengarnya dari beberapa rekan lama, Ronald, atasan, yang dulu jadi teman dekatnya, terlibat kasus manipulasi data klien. Nama Rani ikut terseret, karena beberapa laporan keuangan memakai akses login miliknya. Ia diskors, diselidiki, dan mulai dijauhi banyak teman kantor. Hidupnya perlahan runtuh, seperti menara pasir yang diterpa gelombang besar. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sederhana di rumah warisan ayah. Di depanku, ada foto Riko dan Rara yang sedang tertawa di taman. Aku tersenyum kecil. Luka di hatiku belum sembuh, tapi setidaknya aku tahu, aku masih punya alasan untuk bangkit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas, bebas dari luka, bebas dari topeng rumah tangga palsu. Sudah 2 minggu sejak aku pergi dari rumah, 2 minggu sejak surat itu kubiarkan tergeletak di meja makan, tak terjawab oleh kata, hanya mungkin dibaca dengan derayan air mata. Kupikir Rani akan tetap keras kepala, menyalahkanku seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Dia berulang kali datang ke rumah kecil warisan ayah, menunggu di teras sambil membawa makanan yang tak lagi aku sentuh. Fajar, tolong kita bisa bicara baik-baik, kan? Ucapnya suatu sore. Aku menatapnya tenang. Kita bicara, Ran. Tapi kali ini, aku bukan lagi pria yang akan menerima semua luka tanpa suara. Dia terdiam, aku kehilangan pekerjaan, Faj. Semua orang menjauh. Mereka pikir aku terlibat kasus Ronald. Aku ditinggal sendirian. Suaranya pecah di tengah kalimat, aku hanya mengangguk, tanpa simpati palsu, sebab, inilah kali pertama dalam hidupnya ia merasakan seperti apa ditinggalkan, kantor tempatnya bekerja. Mengeluarkan surat resmi, Rani diberhentikan sementara tanpa gaji, sampai kasus penyelidikan selesai. Dan meski ia menyangkal terlibat, kenyataan tak memihak. Dunia kerja yang dulu membanggakannya kini menolaknya mentah-mentah, rumah yang kami beli bersama pun mulai ditagih cicilannya. Gaji Rani yang besar dulu telah lenyap. Aku sempat dengar dari tetangga bahwa dia menjual beberapa perhiasannya demi bertahan. Lucunya, aku tahu semua itu bukan dari Rani, tapi dari Riko, anak kami, Abi. Umi sekarang sering nangis di kamar, katanya suatu malam saat menginap denganku. Aku memeluk Riko erat. Abi janji, kamu dan Rara akan tetap bahagia. Abi akan jaga kalian, apapun yang terjadi. Aku mulai kembali ke dunia lama. Bukan sebagai pueris manja, tapi sebagai pemilik sayang bangkit perlahan. Aku bertemu kembali dengan Pak Arman, mantan tangan kanan ayah. Sudah waktunya, Fajar. Kami menunggumu sejak dulu. Perusahaan butuh sosok seperti kamu, yang tahu artinya hidup sederhana tapi bermartabat. Katanya, kupandangi bangunan besar yang dulu kubenci. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan cara berbeda. Bukan sebagai penjara warisan, tapi ladang untuk memperbaiki hidup banyak orang, termasuk diriku sendiri. Suatu malam, Rani datang lagi. Tapi kali ini ia berbeda. Wajahnya sembab, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Tak ada make up tebal. Tak ada tas mewah. Tak ada nada tinggi dalam suaranya. Fajar, aku tahu aku nggak pantas minta apapun. Tapi aku nyerah.
Aku nggak kuat. Aku butuh kamu. Ucapnya, terisak, aku tetap diam. Dulu kamu diam, aku salah paham. Kupikir kamu nggak punya ambisi. Kupikir kamu kalah, padahal ternyata kamu terlalu sabar untuk aku yang terlalu sombong. Ia menunduk, aku menatapnya lama. Takeda lagi amarah. Hanya kelelahan yang tak bisa lagi dipaksakan. Ran, aku bukan Tuhan. Aku juga bisa hancur. Tapi sekarang aku harus utuh karena dua anak kita butuh ayah yang kuat, bukan ayah yang terus diinjak. Aku kehilangan segalanya, Fajr, dan sekarang, aku kehilangan kamu. Aku menarik napas panjang, belum. Tentu, Ran. Tapi kamu harus sadar, kehilangan itu bukan hukuman. Mungkin itu cara hidup untuk menyadarkanmu, bahwa tak semua bisa kamu kendalikan sesukamu. Malam itu, aku pulang dengan anak-anak ke rumah baruku. Rumah yang dulu pernah kutolak, karena aku ingin hidup tenang. Tapi sekarang, aku ingin mereka tumbuh di tempat yang layak, dengan kasih sayang yang nyata, bukan kemewahan semu. Rani tinggal sendiri di rumah lama, rumah yang dulu ia banggakan. Kini kosong, sepi, dan semakin asing bagi dirinya sendiri. Aku tahu dia menyesal, tapi penyesalan tak selalu membawa kembali yang telah hilang. Kadang, ia hanya menyisakan bayangan. Bayangan yang akan terus menyapa di malam-malam sepi, mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling bisa menghargai, dan dia lupa menghargai. Aku mulai dikenal publik. Bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai pemimpin muda yang membangun bisnis tanpa melupakan nilai kemanusiaan. Aku sering diundang ke seminar, diberi penghargaan, dan bahkan beberapa kali diwawancarai media. Bapak Fajar, apa motivasi terbesar Anda membangun kembali perusahaan keluarga ini dengan cara yang berbeda dari sebelumnya? Tanya seorang reporter. Aku tersenyum. Karena saya pernah dicintai, lalu dihancurkan oleh orang yang saya cintai. Tapi justru dari situ saya belajar bahwa kejujuran, kesederhanaan, dan integritas itu kekayaan yang sebenarnya. Aku tetap mengizinkan Rani bertemu anak-anak. Mereka butuh ibu. Tapi aku tak lagi punya rumah untuknya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku. Yang kini mulai sembuh, dan aku sadar, kadang, cinta tak harus kembali untuk membuat luka itu sembuh. Kadang, ia hanya perlu berhenti, agar tak terus menyiksa. Hari-hariku tak lagi sama, bukan karena aku menjadi orang penting, bukan juga karena kehidupan kini jauh lebih nyaman. Tapi karena aku sudah tidak lagi menyimpan luka yang sama. Rasa perih itu pelan-pelan berubah jadi pemahaman. Aku duduk di balkon rumah baru, memandangi langit malam sambil menyeruput teh hangat. Di dalam, Rico dan Rara tertawa menonton film Cartoon. Tawa mereka menjadi musik terbaik yang pernah kudengar selama bertahun-tahun ini. Terkadang aku merenung, membayangkan, bagaimana kalau dulu aku menuruti emosiku? Meninggalkan Rani begitu saja tanpa memperjuangkan anak-anak? Mungkin aku tidak akan duduk di sini sekarang. Mungkin aku takkan menjadi pria yang sama. Pengkhianatan tak pernah mudah untuk diterima, apalagi dari seseorang yang kau percaya. Tapi waktu mengajarkan bahwa dendam hanya memperpanjang luka. Suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Fajar. Suara itu lembut, pelan, dan nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu betul siapa pemiliknya. Waalaikumsalam. Ronnie, hening sesaat. Aku cuma mau bilang makasih. Udah tetap izinin aku ketemu anak-anak. Meski kamu punya 1000 alasan untuk menjauh. Aku diam. Tak ingin menyela, aku juga ikut terapi sekarang. Depresi, katanya. Aku sempat ingin menyerah. Tapi lihat kamu bisa bangkit dari semua ini. Dan entah kenapa, itu memberiku harapan juga. Aku memejamkan mata. Tidak karena sedih, tapi karena ada rasa lega yang pelan-pelan mengendap di dada. Aku bukan pahlawan, Ran. Aku hanya berusaha nggak tenggelam. Dan kamu berhasil. Aku salut. Serius, aku mengangguk walau dia tak bisa melihatnya. Teruskan terapinya. Demi kamu sendiri. Demi anak-anak juga. Iya, Faj, makasih. Beberapa hari kemudian, Rani datang ke rumah membawa sebuah kotak kecil. Ia menyerahkannya padaku tanpa banyak kata. Ini, foto-foto lama kita. Aku mau kamu yang simpan. Aku terlalu berat melihatnya. Sakereng. Tapi aku tahu suatu hari anak-anak pasti nanya. Kukehat sekilas isi kotak itu. Foto pernikahan kami, foto Rico saat bayi, tiket nonton pertama kami, dan selembar surat yang dulu aku tulis saat ulang tahun pernikahan keempat. Semua kenangan itu seperti angin. Tak bisa kugenggam lagi, tapi tetap terasa membekas. Aku nggak
Minta kembali, Fudge. Aku tahu itu sudah nggak mungkin. Tapi, kalau kamu bisa, tolong jangan benci aku seumur hidupmu. Aku menatapnya, lama. Takeda Cameron. Hanya wajah lelah seorang perempuan yang menyesal. Aku nggak benci kamu, Ran. Aku cuma butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Rani mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku menulis di jurnal kecil yang selama ini kututup rapat. Terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi penerimaan. Bukan balasan, tapi keikhlasan. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi melepaskan beban yang tak perlu lagi kita pikul. Beberapa bulan berlalu, Rani mulai lebih stabil. Ia membuka usaha kecil di rumah orang tuanya. Jualan kue dan cemilan. Sederhana, tapi jujur. Anak-anak pun mulai lebih ceria, karena mereka tahu Abi dan Umi kini bisa bicara tanpa marah-marah. Suatu sore, saat aku menjemput Riko dan Rara dari rumah Rani, Riko tiba-tiba berkata, Abi, Umi sekarang suka senyum lagi. Tapi dia sering lihat foto kita sambil diam aja. Aku tersenyum, meski ada rasa getir yang samar, kadang senyum itu menyimpan banyak hal, nak. Tapi yang penting, Umi belajar dari kesalahan. Itu bagus. Rara tiba-tiba bertanya polos, Abi, Umi bakal tinggal sama kita lagi, nggak? Aku menatap kedua anakku. Mereka masih kecil. Masih melihat dunia dari mata penuh harapan. Kalau nanti kalian sudah besar, kalian akan ngerti bahwa cinta itu nggak selalu harus tinggal di tempat yang sama. Tapi cinta akan selalu ikut, selama kita jaga dengan tulus. Mereka terdiam. Lalu Riko mengangguk, yang penting kita tetap keluarga, ya, Bi? Aku memeluk mereka erat, selalu. Malam itu aku duduk di kamar kerja, menatap layar laptop, sebuah undangan baru saja kuterima. Sebuah acara penghargaan untuk pemimpin muda yang menginspirasi. Namaku tertera di situ. Dulu, penghargaan seperti ini tak pernah berarti bagiku. Tapi, sekarang, aku melihatnya sebagai tanda bahwa segala luka bisa menghasilkan sesuatu yang indah, asal kita tidak membiarkannya membusuk. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang telah kulalui, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memaafkan. Bukan hanya Rani, tapi juga diriku sendiri. Rumah ini bukan rumah yang sama lagi, dindingnya masih berdiri kokoh. Lantainya tetap dingin saat subuh menjelang. Tapi yang berbeda kini adalah suasananya. Lebih tenang, lebih jujur, lebih terang. Sejak dulu aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tak perlu dirayakan secara mewah. Cukup ketika pulang kerja, anak-anak menyambut dengan pelukan. Cukup saat makan malam, tawa mereka mengisi ruang kosong di hati. Itulah kemewahan yang tak bisa dibeli dengan gaji atau jabatan. Aku berdiri di halaman, menanam pohon mangga kecil bersama Riko dan Rara. Abi, nanti kalau pohonnya udah gede, kita bisa duduk di bawahnya ya? Kata Rara. Aku tersenyum. Ayah, tapi harus sabar nunggu. Riko nyeletuk, kayak Abi, ya. Sabar banget nunggu Umi sadar. Aku terkekeh kecil. Abi nggak nunggu Umi sadar. Abi cuma nunggu waktu yang tepat untuk melangkah, tanpa beban. Anak-anak hanya mengangguk. Mereka belum sepenuhnya paham. Tapi suatu hari nanti, mereka akan mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu ditunjukkan dengan memiliki, kadang justru dengan melepaskan dan mendoakan diam-diam dari jauh. Beberapa hari kemudian, Rani datang untuk mengantar kue buatannya. Dia tampak lebih segar, lebih tertata, dan jauh dari bayangan Rani yang dulu pernah menyakiti. Kami duduk di teras. Tak banyak kata, hanya diam yang saling menghormati. Kue buat anak-anak, katanya pelan. Aku menerima tanpa banyak tanya. Lalu, sebelum pergi, Rani menatapku. Mata itu bukan lagi mata yang penuh keangkuhan, tapi mata seorang perempuan yang telah belajar banyak dari kehilangan. Fajar, semoga kamu bahagia, ya. Dengan siapapun nanti. Aku tersenyum kecil. Kamu juga, Ran. Bahagia itu bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang bagaimana kamu menerima dirimu sendiri. Dia mengangguk, lalu pergi, dan anehnya, untuk pertama kalinya, kepergiannya tidak menyisakan luka. Malam itu aku menyalakan lampu ruang tamu. Anak-anak tertidur lebih awal, dan aku hanya duduk sendirian sambil menulis di jurnal. Rumah tangga tidak gagal hanya karena berakhir. Ia hanya gagal jika kita berhenti belajar dari kesalahan. Dan tidak semua orang yang pergi itu jahat. Ada yang pergi karena tak mampu memahami, tapi tetap meninggalkan pelajaran yang tak ternilai. Aku mematikan lampu. Tapi entah kenapa, rumah ini tetap terasa terang, bukan karena cahaya, tapi karena akhirnya,
Aku bebas, jangan pernah mengukur harga seseorang dari dompetnya. Ukurlah dari caranya bertahan, ketika dihancurkan oleh orang yang paling dicintainya, karena kadang, yang kamu remehkan hari ini, justru adalah doa yang dikabulkan Tuhan untuk hidupmu esok hari. Jika kamu pernah dihina, diremehkan, atau dilukai oleh orang yang kamu perjuangkan, jangan balas dengan amarah. Balas dengan pengkapaian. Bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tetap berharga, meski tanpa mereka. Bagikan kisah ini jika kamu percaya, harga diri tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri.